Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa, wabil khusus santri-santri Al-Fakir yang jauh di sana, yang hanya bisa nonton secara online di YouTube. Mungkin berapa bulan ini memang kita nggak pernah bolang, nggak pernah nggak bikin konten karena memang kondisi waktu, kondisi juga cuaca lagi hujan, hampir tiap malam hujan di sini. Jadi kadang sudah siap-siap mau bolang, akhirnya batal nggak jadi. Tapi tetap akan saya isi dengan kajian saja, karena kalau bolang terus terang hampir setiap malam itu hujan setiap malam. Kalau nggak habis maghrib, kadang nanti jam 11, jam 12 sampai subuh hujan. Di sini saya akan membahas sesuatu tentang yang sifatnya ini sudah umum banget, bahkan di kalangan para ahli sufi, ahli tasawuf. Ini adalah sesuatu yang bukan asing lagi, yaitu saya akan bahas tentang sebuah penciptaan awal kegoibiahan yang paling awal. Bahasanya itu adalah Allah menciptakan ini kemudian baru menciptakan yang lain. Dalam ilmu tasawuf atau sufi, orang mengenalnya dengan istilah Nur Muhammad, Nur Muhammad atau cahaya Muhammad. Nah, dari mana atau sebetulnya apa sih itu Nur Muhammad itu apa? Itu kalau kita membahas masalah Nur Muhammad akan banyak penafsiran, makna, pemanaan atau syarah dari berbagai macam ulama, dari berbagai latar belakang dan disiplin ilmu. Ya, ada yang Nur Muhammad ini cahaya Muhammad, ada ngomong ini ruhnya Muhammad, ini adalah jiwanya Muhammad, dan itu masing-masing memiliki disiplin ilmu landasan yang berbeda-beda. Saya juga di sini akan membahas yang sifatnya adalah garis tengahnya saja. Ya, saya tidak ingin Anda semua itu memahami tentang Nur Muhammad itu adalah sesuatu yang nantinya adalah menjadikan penafsiran yang salah, mengagung-agungkan, melebihi daripada keagungan Allah itu sendiri. Bahkan lebih-lebihkan sehingga menjadi sesuatu yang keliru. Jadi dalam memahami agama itu bagi saya sih biasa-biasa aja gitu ya. Memahami jalan agama itu bagi saya itu ya biasa-biasa aja gitu. Pokoknya ikuti syariat, pahami hakikat, ini nggak usah terlalu nemen-nemen itu. Karena agama itu tidak memberatkan. Agama itu tidak memusingkan sebetulnya. Kadang kita sendiri yang memberat-beratkan sesuatu karena dasarnya katanya agama. Agama itu sebenarnya simpel. Allah tidak akan memberi sesuatu itu yang berat, itu enggak. Dalam sebuah hadis qudsi yang menjadi rujukan tentang pemahaman tentang Nur Muhammad, yaitu adanya dari hadis qudsi. Yang hadis qudsi ini saya ambil dari terjemahan kitab Sirrul Asrar. Nah, saya juga punya kitab hadis qudsinya juga ada. Tapi yang menjadi pokok bahasan mulai munculnya pemahaman Nur Muhammad adalah dari pemahaman dari kaum-kaum tasawuf atau kaum sufi. Yang salah satu buku rujukannya, kitab rujukannya adalah Sirrul Asrar karya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Ya. Nanti yang akan dijelaskan di sini adalah sifatnya adalah sifat kegoibiahan, kemakrifatan. Ya. Yang sebagian orang-orang syariat ini menyatakan berlebihan nanti, dianggapnya berlebihan. Seolah-olah memahami hal gaib. Kenapa ini dijelaskan? Kenapa ini dibukukan? Kenapa ini menjadi sebuah pemanaan atau penafsiran bagi di kalangan sufi atau tasawuf sendiri? Karena kita mempercayai orang alim seperti Syekh Abdul Qadir Jailani adalah orang yang kasar. Ya. Orang-orang yang basirahnya itu sudah terbuka. Orang yang mata batiniahnya dalam melihat keagungan Allah, kudrahnya Allah, kuasanya itu sudah terbuka. Makanya apa yang dia sampaikan itu adalah bukan sesuatu yang aneh gitu loh. Mungkin bagi orang yang tidak suka dengan tidak suka dengan orang tasawuf atau sufi atau orang-orang hakikat atau orang yang bermakrifat menggunakan istilah-istilah kegoibiahan, ya ini ada sesuatu yang di luar batas, maksudnya adalah yang berlebih-lebihan. Kalau saya tidak begitu menganggapnya. Menganggapnya adalah orang-orang alim, wali-wali Allah itu sudah memiliki basirah, pandangan yang sudah dikasyafkan sehingga memiliki ilmu laduni. Jadi basirah mata hatinya, mata batin yang sebenarnya, bukan mata batin untuk lihat jin itu, bukan. Mata batin yang sebenarnya, kemudian dia itu kasyaf, terbuka semua hal-hal gaib dibuka oleh Allah. Sehingga Allah memberikan sebuah pemahaman dalam dirinya yang disebut dengan ilmu al-laduni.
Nah, dalam Sirrul Asrar yang menjadi rujukan kitab tentang Nur Muhammad ini adalah ada sebuah hadis yang bunyinya begini. Khalaqtu Muhammadan awwalan min nuri wajhi. Aku menciptakan Muhammad pertama kali dari cahaya wajahku. Jadi aku menciptakan Muhammad pertama kali dari cahaya wajahku. Terus kemudian Rasulullah bersabda, awalu ma khalaqallahu ruhi wa awalu ma khalaqallahu nuri khalaqallahul qulama wa awalu ma khalaqallahul aqla. Pertama kali yang Allah ciptakan adalah ruhku. Dan yang pertama Allah ciptakan adalah cahayaku. Yang pertama Allah ciptakan adalah kolam atau pena. Dan yang pertama Allah ciptakan adalah akal. Nah ini kalau yang nggak paham, kok pertama-pertama semua gitu. Lihat itu yang pertama yang mana gitu kan. Jadi yang pertama yang jadi landasan. Khalaqtu Muhammadan awalam min nuri wajhi. Aku menciptakan Muhammad pertama kali dari cahaya wajahku. Jadi maksudnya gini. Ini yang ditafsirkan, yang dipercaya oleh para kaum tasawuf begini. Ketika sesuatu itu belum ada makhluk, yang ada hanya adalah wujud Allah. Allah itu sendiri, keniscayaan adanya Allah sendiri. Kemudian yang pertama kali makhluk sebelum adanya yang lainnya, maka Allah itu menciptakan yang namanya Muhammad. Sesuatu yang terpuji. Nah, Muhammad ini bisa disebut sebuah ciptaan rancangan paling awal dari adanya maksudnya wujud Allah ini nantinya akan dikenali oleh makhluk berdasarkan dari kehendak Allah yang ingin menciptakan sesuatu yang disebut dengan Muhammad. Nah, bentuk ini disebut dengan istilah cahaya dari apa? Dari cahaya wajahku. Cahaya wajahku itu bisa disebut bukan lihat cahaya kayak cahaya lampu gitu, bukan nanti. Maksudnya gini loh. Istilah cahaya, istilah nur itu dalam pemaknaan ini nanti otak kamu pasti mikirnya nur itu cahaya ya kayak lampu gini kan, pahamnya? Maksudnya gini loh. Sesuatu yang memang sulit, maksudnya gini, sulit dijabarkan. Tapi itu ada yang akan diciptakan, tapi sulit dijabarkan. Dalam bentuk yang masih original, masih asli, masih bentuk yang semurni-murninya. Jadi itu diistilahkan dengan sebut cahaya. Karena di mana-mana cahaya itu pasti murni kan. Murni, menerangi, pokoknya semuanya itu dinisbatkan cahaya. Jadi saking bingungnya, maksudnya gini loh. Ya bukan bingung. Yang bingung itu manusia. Kalau Allah sih nggak bingung. Maksudnya memahamkan manusia ini agar paham tentang ciptanya Allah. Ya dengan Allah dikasih nama cahaya gitu. Sekarang istilahnya begini. Kayak kamu sendiri, yo. Kamu sendiri itu kalau menyebutkan sesuatu yang nggak ngerti atau yang belum dipahami, tapi kamu yakin ada itu dengan istilah anu kan? Iya nggak? Anu. Terus anu itu apa? Ya, nggak bisa dijelasin. Nggak bisa dijelasin kan? Tapi ada kan? Jadi kita itu terbiasa menggunakan istilah anu loh gitu. Anu itu untuk sesuatu yang kamu sendiri kadang belum bisa menjelaskan, tapi yakin ada gitu namanya anu gitu. Nah, ya anggap saja begitu loh. Jadi Allah itu memberikan sebuah pemahaman ke kita bahwasanya dia akan menciptakan sesuatu gitu. Maksudnya itu bentuknya apa ya, pokoknya istilahnya cahaya gitu loh maksudnya. Nah, cahaya itu yang disebut dengan nur, anunya itu yang disebut dengan nama Muhammad. Jadi aku menciptakan Muhammad pertama dari cahaya wajahku. Wajah itu bukan berarti Allah punya wajah kayak kita gitu, enggak. Maksudnya wajah itu dari kuasanya, ya. Dari kehendak Allah itu sendiri. Nah, dalam sabda Rasulullah menyatakan tadi, yang pertama Allah ciptakan adalah ruhku. Jadi ketika yang paling pertama itu tadi yang awal ya, maksudnya awal. Pertama dengan awal beda nggak? Beda. Awal itu ya pasti yang paling sebelum pertama itu awal gitu ya, awal. Nah, setelah awal baru ada pertama, kedua, ketiga dan seterusnya. Kalau setelah awal apa? Enggak ada kan? Ya awal langsung akhir kan? Enggak ada urutannya kan? Makanya awal yang paling diciptakan adalah Muhammad itu sendiri. Terus kemudian baru menciptakan di sini pertama kali yang Allah ciptakan adalah ruhku. Berarti Allah sudah menciptakan ruh Muhammad setelah menciptakan nur Muhammadnya. Dan yang pertama Allah ciptakan adalah cahayaku. Maksudnya cahaya Muhammad, nurku. Cahaya maksudnya bukan nur Muhammad yang tadi, maksudnya cahayaku. Yang pertama Allah ciptakan adalah kolam pena. Dan yang pertama Allah ciptakan adalah akal. Maksudnya begini.
Yang diciptakan pertama dari golongan ruh, ya ruhnya Muhammad. Yang kemudian diciptakan dari golongan cahaya pertama, yaitu cahaya Muhammad. Yang diciptakan dari golongan kolam atau pena, itu adalah, yaitu tadi pena Muhammad. Terus kemudian yang diciptakan dari akal pertama kali, ya akalnya Muhammad. Jadi sebut ini, kamu jangan bingung. Oh, pertama ruh, habis itu masih ada pertama lagi gitu loh. Jadi ini serba pertama gitu loh maksudnya. Pertama dari bagian ini, pertama dari bagian ini. Tapi ini adalah sebuah kesinambungan, Jadi secara hakikatnya Nur Muhammad ini adalah sebuah rancangan paling awal. Kalau bahasa kerennya itu adalah apa sih? Cetak biru. Cetak biru itu artinya cetakan yang nantinya dari awal ini akan terjadi sebuah ciptaan-ciptaan yang lain, ya. Namanya Nur Muhammad. Bahkan Allah dalam hadis qudsi itu sampai bilang begini ya. Allah berfirman begini. Laulaka lama khalaqtul ahlaka. Laulaka lama khalaqtul aflaka. Ini saking apa ya? Sebuah ungkapan Allah itu sampai laulaka lama khalaqtul aflaka. Jika bukan karena engkau, maksudnya adalah sesuatu yang akan dikehendaki Allah nantinya, ya. Jika saja bukan karena engkau, aku tidak akan menciptakan jagat raya ini. Siapa engkau? Yaitu Muhammad. Tapi kan kamu terus mikirnya gini, kalian mikirnya gini. Terus kalau Allah itu menciptakan Muhammad, yaitu sebuah makhluk yang begitu luar biasa menjadi kekasihnya, kenapa harus dari Adam dulu gitu, ya kan? Nggak langsung Muhammad gitu aja kan? Mikirnya gitu. Kamu mikirnya, kenapa sih repot amat gitu mau menciptakan Muhammad, ya? Nur Muhammad dimasuk ke dalam Muhammad jasadiyah, ke dalam ruh Muhammad itu sendiri. Kok harus melewati sebuah proses yang panjang berliku-liku, bahkan sampai Rasulullah sudah meninggal masih ada kita sampai di sini. Kok kayaknya repot bener gitu ya? Sekarang gini dah. Ini analoginya. Kamu itu mau goreng nasi. Mau goreng nasi sudah ada bayangan nasinya yang akan kamu makan. Udah ada wujudnya belum? Belum kan? Mau kan? Mau. Tapi untuk menjadikan nasi, apa sih yang kamu lakukan? Loh, kamu terus mikir, cari nasinya, berasnya dulu, dimasak jadi nasi, cari minyaknya dulu kan? Ya, wajannya, nyari apinya, mungkin gasnya, itu LPG-nya, sehingga kamu menjadi sebuah proses, dan terjadilah itu namanya nasi. Jadi, rancangan nasi dengan beras, dengan wajan, dengan minyak duluan mana? Duluan rancangan. Padahal itu nanti jadinya ya nasi goreng gitu loh maksudnya. Jadi Allah itu sudah punya kehendak ingin menciptakan Muhammad, ya, Nur Muhammad ini, sehingga Nur Muhammad ini nantinya akan dimasukkan ke dalam sebuah wilayah, ya, menjadi sebuah proses. Ya, itulah hebatnya Allah. Ya, banyak kuasanya Allah lah, kudrohnya. Kenapa Allah nggak kita? Pokoknya namanya Allah, maunya dia. Kenapa? Kok kita pusing gitu ya. Jadi kadang dianggap kok terlalu berliku-liku, kan Allah kan kuasa tinggal kun aja jadi. Ya benar sih, Allah itu tinggal kun. Allah itu hanya tinggal ngomong kun maka jadilah gitu loh. Jadilah ya jadilah. Tapi kunnya Allah mungkin pertama kali kun terjadi, setelahnya nggak usah dikunin lagi, sudah menghasil dari kun menciptakan. Seandainya begini, kun pertama kali ruh, terus akhirnya butuh jasad. Nah, nanti saya jelaskan butuh jasad, terus ada bapak, ada ibu, melahirkan, proses, terus kemudian terjadi perkawinan dan sebagainya. Ini apakah bukan kun? Seolah-olah kamu nggak kun kan? Seolah-olah kun itu langsung twing jadi, gitu kan anggapannya. Lewang Allah itu kehendak aja udah kun namanya. Allah berkehendak itu saja sudah kun namanya. Jadilah. Jadi setelah berkehendak Allah ya pasti jadi. Kenapa nggak kayak gitu? Ya itu tadi, Allah itu kan perancang, membuktikan bahwa Allah itu perancang maha perancang, saking hebatnya aja dibuat sampai sejelimet ini. Kalau serba kun kayak gitu ya. Mungkin kalau kamu yang jadi Tuhan mau kan kun gitu. Padahal setiap kun itu apa yang jadi kehendak Allah, bahkan kertas ini yang kita sendiri mungkin dicetak oleh itu terjadi karena adanya kun gitu loh maksudnya. Nah, jadi hakikatnya Allah itu pertama kali membuat sebuah rancangan yang nantinya rancangan ini akan tercipta ke dalam jagat raya, yaitu satu sosok makhluk yang begitu mulia, yang di wajahnya yang diciptakan dari wajahnya itu adalah kekuasaan atau dari kehendaknya. Nah, Nur Muhammad ini nanti akan masuk ke dalam Muhammad jasadiyah,
yang kita kenal dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, Nur Muhammad ya, ketika awal pertama kali sebelum ada makhluk, Allah sudah membuat sebuah rancangan yang disebut dengan cahaya Muhammad atau Nur Muhammad kita menyebutnya. Nah, Nur Muhammad ini ditaruh di alam namanya alam lahut atau alam ketuhanan. Namanya alam ketuhanan. Nah, alam lahut, alam ketuhanan ini, ruh ini disebut ruh al-Qudsi, yaitu ruh yang paling suci. Kudus itu artinya suci. Ya. Jadi di alam lahut, alam ketuhanan, ruh Muhammad ini disebut, atau Nur Muhammad ini disebut dengan ruh al-Qudsi. Atau dalam orang tasawuf menyebutnya dengan nama Tiflul Ma'ani atau bayi maknawi. Kenapa disebut bayi maknawi? Namanya bayi itu kan ibaratnya sesuatu yang masih original, yang masih suci, bersih gitu kan, namanya bayi. Makanya ruh al-Qudsi ini adalah bersih-bersihnya atau sesuci-sucinya ruh yang pertama kali diciptakan. Ya, itu diibaratkan namanya Tiflul Ma'ani atau bayi maknawi. Nah, kemudian ruh al-Qudsi ini ditaruh di alam lahut selama 4.000 tahun. Setelah 4.000 tahun baru Allah menciptakan Al-Arsy. Ya. Nah, dari alam Al-Arsy inilah baru nanti diciptakan makhluk yang lain. Ada malaikat. Ya. Ada yang lain-lain intinya. Nah, Arsy ini apa? Nah, secara maknawi biasanya secara harfiah bisa jadi orang menyebutnya Arsy itu adalah suatu tempat Allah itu berada gitu ya. Atau tempat di mana Allah itu bersemayam. Atau tempat itu singgasananya Allah. Itu semuanya pemahaman keliru. Al-Arsy itu adalah bisa dibilang begini loh, Al-Arsy itu. Jangan sampai berpikir kamu itu bahwa Al-Arsy itu tempatnya Allah, singgasananya Allah, atau tempat bersemayam. Itu keliru. Allah itu nggak perlu ini. Allah itu nggak, kan lucu, masa Allah itu perlu Arsy. Dia perlu untuk, Allah itu nggak seperti kita. Kamu itu butuh tempat tinggal, kamu bikin rumah. Allah itu nggak butuh itu. Loh, Allahnya nyiptain kok. Makanya kalau sampai bilang, masa Allah bikin tempat sendiri untuk dia nempat di situ? Ya, berarti Allah membutuhkan tempat dong. Makanya orang itu salah. Arsy itu bukan tempat bersemayamnya Allah, bukan tempat singgasananya Allah. Bisa dibilang Arsy itu ibaratnya itu adalah sebuah ruangan di mana makhluk-makhluk, maksudnya itu untuk menuju Allah itu ruangan paling tingginya di situ gitu loh. Sebelum menuju Allah itu ruang tingginya gitu aja Pak Muhammadnya. Jangan sampai berpemahaman bahwasanya Arsy ini adalah singgasananya Allah atau tempat bersemayamnya Allah. Jangan sampai kayak gitu, karena Allah nggak memerlukan itu. Allah itu di luar itu. Karena Arsy adalah makhluk ciptaan. Jadi 4.000 tahun setelah Ruh Al-Qudsi diciptakan di alam lahut, kemudian Arsy ini diciptakan. Bisa dibilang sebagai apa sih kalau rumah itu tempat pertemuan atau ya pokoknya aula tempat pertemuan paling utama gitu ya. Jadi paling utama, tempat paling utama, tempat malaikat mendapat perintah dan sebagainya, ya pokoknya di alam itu gitu loh maksudnya. Jadi ya sebagai gambaran bahwasanya makhluk itu, kita itu di bumi, nanti ada langit dan sebagainya. Pokoknya tempat yang paling tinggi bagi makhluk itu namanya Arsy, gitu aja. Jangan sampai menyatakan bahwa Arsy itu adalah tempat bersamanya Allah. Enggak seperti itu. Nah, setelah 40.000 tahun, Arsy itu diciptakan oleh Allah. Terus kemudian, Ruh Al-Qudsi tadi, yang dari alam laut diturunkan ke alam namanya alam Jabarut. Alam Jabarut atau alam kemahakuasaan. Di mana alam ini adalah isinya adalah kemahakuasaannya Allah. Kemudian Ruh Al-Qudsi ini ya dianugerahi sesuatu cahaya Jabarut, dianugerahi sebuah cahaya kemahakuasaan dari Allah, sehingga ruh yang tadinya Al-Qudsi disebut menjadi ruh sultani. Jadi di alam Jabarut ruh ini dinamakan ruh sultani atau ruh yang diberi anugerah oleh Allah. Terus dari alam Jabarut dari alam kemahakuasaan, ruh ini diturunkan lagi, yaitu ke alam namanya alam malakut. Alam malakut ini adalah alam batiniyah, alam ruhaniyah, ya. Nah, di alam malakut ini ada ruh yang turun dari alam Jabarut dan ada nafsu yang diciptakan di situ. Nah, di alam malakut ruh ini yang tadinya namanya adalah ruh sultani, ini dinamai ruh rawani. Ya. Jadi di alam malakut ruh diberi nama ruh rawaniyah dan diberi sandangan tentang alam sandangan cahaya kebatiniahan. Nah, dari alam malakut kemudian ruh ini diturunkan ke alam yang paling rendah namanya alam mulk. Alam mulk atau alam materi atau alam jasad atau alam isinya adalah ruh
jasad, nafsu, akal, dan sebagainya. Nah, di alam mulk ini, ruh rahwani diberi nama ruh jismani. Kita nyebutnya dengan istilah jasmani. Ya. Nah, di alam mulk inilah Allah menciptakan jasad, menciptakan materi dari unsur yang namanya unsur tanah. Kemudian ruh ini ditiupkan ke dalam jasad sehingga menjadilah makhluk yang disebut manusia. Nah, di alam mulk ini adalah tempat berkumpulnya ruh-ruh. Jadi gini, Nur Muhammad tadi rancangan paling awal. Dari adanya Nur Muhammad ini kemudian jadi cetak biru, akhirnya diciptakanlah ruh-ruh yang lain yang nantinya ruh-ruh ini akan dimasukkan ke dalam jasad-jasad, termasuk ruhmu, ruh saya, ruh semuanya di situ yang dulunya adalah di alam mulk, ya, alam materi, alam paling rendah. Ya, sehingga di alam mulk inilah kemudian Allah meniupkan ruh itu atau memasukkan ruh yang ia ciptakan ke dalam jasad dan jadilah manusia. Dan manusia yang pertama adalah Adam alaihi salam. Nah, jadi secara sejarah lah ya, sejarah tentang penciptaan ruh. Karena ruh ini adalah rahasia Allah sebetulnya. Tapi karena ini adalah yang memberikan penjelasan ini adalah Syekh Abdul Qadir Jailani, ya, adalah orang waliyullah yang kita meyakini bahwa dia adalah kasyaf, yang memiliki basirah, yang memiliki ilmu laduni yang langsung diberikan oleh Allah. Ya, saya mempercaya ini. Tapi ini terbatas. Pemahaman ini sangat terbatas, padahal ruh itu lebih jelimet, lebih rumit, dan menjadi rahasia Allah. Karena Allah sendiri pernah berfirman ke Muhammad ketika Muhammad ditanya oleh sahabat tentang ruh, maka apa jawab Allah? Hai Muhammad, ketika ditanya tentang ruh, maka jawablah, ruh itu urusan Tuhanku, sedangkan kamu diberitahu sedikit. Nah, inilah yang sedikit itu yang diberikan kepada para aulia. Ini sedikit loh yang dikasih. Pemahaman ini sedikit. Bukan berarti ruh itu urusan Allah, kamu gak ada yang tahu, itu enggak. Ruh itu urusan Tuhanku, sedangkan kita dikasih tahu sedikit. Lah inilah yang sedikit itu. Nah, paham ya? Nah, jadi ketika Nur Muhammad diciptakan sebagai kehendak awal dari Allah yang nantinya akan melahirkan dunia jagat raya ini, kemudian Allah menciptakan ruh-ruh lain. Ya. Dari ruh Muhammad yang pertama, dari Nur Muhammad ini akan diciptakan ruh-ruh yang lain. Nah, ruh-ruh ini nanti kumpul semua di alam namanya alam mulk sebelum dimasukkan masing-masing ke jasad melalui proses yang panjang. Ini kalau dibahas lagi, tadi ada nafsu, ada akal. Nafsu tadi ditanya dulu man anta man ana, akal juga ditanya lagi man anta man ana dan sebagainya. Ya. Sampai akhirnya nafsu dan akal ini kemudian menerima sebagai Allah ini adalah sebagai Tuhan, sebagai Kholik, sebagai pencipta, maka nafsu dan akal dimasukkan ke dalam jasad kita bersama dengan ruh. Di mana ruh. Nah, terus kemudian ya kita hidup seperti sekarang ini gitu loh. Jadi hakikatnya ruh yang ada dalam diri kita ini melalui proses yang begitu panjang. Dari alam lahut turun ke Jabarut, dari Jabarut turun ke alam malakut, dari malakut baru ke alam mulk. Alam mulk adalah materi baru diturunkan ke dunia ini. Nah, di alam mulk inilah sebelum dimasukkan ke dalam jasad, semua ruh itu ditanya, dijanji oleh Allah. Ditanya, semua itu dijanji oleh Allah, itu dijanji, ya. Jadi sebelum kita ini hidup seperti sekarang, sebelum kita itu hidup menjadi manusia jasadiah seperti ini, ruh kita itu dulu ditanya. Ketika dikumpul di alam mulk itu, kita ditanya, kamu mau nggak hidup? Ya, dimasukkan begini dengan catatan begini, dan kamu itu adalah hamba, dan kamu ini adalah abdi, dan saya ini adalah Rob, kata Allah dan sebagainya. Dijanji ketika kamu mau, maka kamu dimasukkan ke dalam jasad itu. Kalau kamu nggak mau, ya nggak bakal nggak mau. Jadi orang-orang yang hidup di dunia ini semuanya adalah mau, pada awalnya adalah mau dihidupkan ke dunia ini. Ya, Allah itu nggak semena-mena, Allah tidak semena-mena menciptakan. Dulu ditanya, sehingga dalam surat Al-A'raf, ya, dalam surat Al-A'raf
Ini disinggung, kita tuh disinggung bahwasanya ketika manusia ini sudah dijanji Allah diturunkan ke dunia ini dan ternyata manusia ini banyak ingkar kepada Allah sehingga Allah menyinggung dan ditanya dalam surah Al-A'raf, bukankah aku ini Tuhan kalian? Ya. Alastum birabbikum di surat Al-A'raf ayat 172. Jadi ruh-ruh yang dulunya di alam mulk ini diturunkan ke jasad sudah lupa ketika di dunia itu lupa. Ya memang Allah melupakan. Allah itu melupakan. Semua yang pertemuan kita di alam mulk dengan perjanjian dengan Allah itu dilupakan semua. Ya, dilupakan karena tidak disimpan di akal. Kamu itu ingat karena kamu punya akal loh, punya otak loh ya. Jadi ketika kamu di dunia otak, sedangkan ruh ini yang mengingatnya, bukan otakmu yang ingat. Nah, kamu kok saya nggak ingat? Lah karena kamu itu di dunia ini pengingatan kamu berdasarkan kepada akal, berdasarkan pada otak. Sedangkan ruh itu punya daya ingat sendiri. Lah kamu itu nggak bisa mengakses ingatan ruh. Nanti kamu, ketika nanti kita sudah bertemu Allah, ketika di alam akhirat nanti baru akan dibukakan itu. Tapi sebelumnya, ya para aulia itu, para wali ini menyatakan bahwa semua ya ruh yang sebelum dimasukkan ke jasad itu sudah dijanji dulu oleh Allah. Sehingga Allah menyinggung dalam Al-Quran, ternyata kok kalian lupa. Maka bukankah aku ini Tuhan kalian? Lah, ya sekarang ini banyak. Ya di dunia nyata ini orang yang tidak mengakui, nggak maulah ngakui Tuhan, bahkan orang ateis yang tidak mengakui pencipta ada alam ini tercipta karena adanya Tuhan, nggak mengakui, ya tetap aja mereka karena dilupakan gitu loh, dilupakan Allah. Sebetulnya Allah itu selalu mengingatkan, ingat, Allah itu selalu mengingatkan kita bahwasanya kita itu pernah ada di alam itu dan dijanji oleh Allah. Lewat apa? Yaitu lewat agama, lewat kitab-kitab samawi. Apa? Yaitu adanya agama, adanya Rasul, adanya Nabi yang menyampaikan risalah untuk mengingatkan kita bahwasanya kalian itu diciptakan. Lah kalau yang turun cuma satu, oke lah kamu Allah yang satu nggak diberi. Lah ini Nabi loh ada 25, bayangin. 25 nabi dari Adam sampai terakhir ya Rasulullah SAW, kok kamu masih nggak percaya toh? Kalau ya, Nabi kan datang membawa risalah untuk mengingatkan kan, la ilaha illallah kan, la ilaha illallah, untuk mengingatkan bahwasanya kita itu diciptakan oleh Allah. Kita itu pernah janji di depan Allah tentang kehidupan ini. Sampai Allah menurunkan para nabi, para rasul, apalagi nabi-nabi itu kan ribuan, rasul 25, nabi ribuan. Tetap kita itu masih nggak percaya. Bahkan setelah para rasul, para aulia ini sudah, para anbiya ini sudah meninggal, masih ada ulama yang terus memberikan kamu itu ingatan-ingatan. Ternyata banyak manusia yang nggak mau ingat. Jadi yang salah siapa sebetulnya? Makanya disinggung oleh Allah. Ternyata manusia itu lupa. Kalau tanya, enggak, saya enggak ingat. Loh ini makanya diingetin oleh agama, diingetin oleh Al-Quran, diingetin oleh para nabi, para rasul. Nah, itu udah diingetin dari zaman dulu. Dasarnya kita saja yang enggak mau mengakuinya. Ya. Terus kemudian di surat Ibrahim ayat 5 ada nukilan begini. Wadakirhum bi ayyamillah. Wadakirhum bi ayyamillah. Dan ingatlah mereka kepada hari-hari Allah. Ada peningkat begini, dan ingatlah mereka kepada hari-hari Allah. Maksudnya hari-hari Allah itu apa? Bukan Senin, Selasa, Rabu. Hari-hari Allah itu adalah hari-hari di mana kita ada di alam mulk itu tadi. Di mana hari-hari ketika kita itu sudah dijanji oleh Allah di alam mulk sebelum dimasukkan ke jasad. Ya, mungkin begini ya, mungkin bagi orang yang secara ilmu logika, ya kenapa sih Allah nggak langsung aja diingetin gitu, langsung dimasukkan pengingatan-ingatan kita itu tentang ingatan kita itu di otak kita, langsung dikasih ingatan-ingatan itu kan, nggak dikasih itu biar kita tuh lupa, nggak membangkang dan sebagainya gitu ya. Ya kita ini apa ya, akal itu terbatas gitu loh, akal itu terbatas. Maksudnya otak kita itu terbatas, jasa dia yang bisa rusak, fana gitu loh. Sedangkan sebetulnya nggak usah langsung dimasukkan. Nah ini diingetin gitu loh, sudah diingetin oleh 25 rasul, ribuan nabi, para ulama sudah mengingatkan gitu loh. Intinya manusia itu tetap karena memiliki nafsu yang awalnya nafsu sebelum dimasukkan ke dalam jasad kita itu sudah membangkang dulu di Allah sehingga oleh Allah disiksa ke dalam neraka lapar, hanya nafsu itu nyerah, kemudian barulah dimasukkan ke dalam jasad kita bersamaan dengan ruh kita. Terus kemudian tentang
ruh tadi ya. Jadi dari adanya Nur Muhammad, kemudian Allah menciptakan makhluk-makhluk lain, terutama yang utama adalah ruh ya. Ruh-ruh kita maksudnya, bukan ruh Muhammad. Ada ruh jismani, ada ruh rawani, ada sultani, ini adalah penyebutan semuanya ya ruh gitu loh. Hanya disebutkan berdasarkan ini namanya ruh jismani ini, bukan berarti ada banyak. Maksudnya gini, Allah itu ada berapa toh? Tunggal toh? Satu lah. Kita agamanya satu, yang penting kan tunggal, esa gitu bahasanya. Allah itu esa. Tapi ketika Allah itu adalah memberikan rizki, maka disebut dia yang ar-Razzaq. Ketika dia itu adalah yang memberikan rasa kasih, berarti Ar-Rahman. Sayang Ar-Rahim. Dan seterusnya, itu kan? Jadi itu Allah itu ada berapa berarti? Jadi kamu itu menyebutnya gini loh. Allah itu kalau yang memberi, maksudnya ketika sifat pemberinya ya, kemaha pemberiannya, kamu nyebutnya namanya adalah Ar-Razzaq. Yang memaksa ya Jabbar. Terus kemudian yang maha besar, ketika Allah itu memberikan kekuasaan yang besar, Akbar. Ya. Yang maha suci Al-Qudus. Yang maha Rahman, maha Rahim, Malik Qudus dan sebagainya. Bukan berarti Allah itu ada 99. Tapi kamu itu bisa menyebutkan bahwa Allah itu maha pengasih. Allah itu maha penyayang. Saya akan meminta kepada yang maha pemurah, misalkan. Itu siapa yang dimaksud yang maha pemurah? Ya tetap Allah kan. Nah maksudnya gini, ruh jismani, ruh rawani, ruh sultani, ruh qudsi, ya itu ya ruh gitu. Jadi jangan dipikir bahwasanya ruh jismani itu sendiri-sendiri ruhnya, enggak. Nah, ketika ruh tadi ini dimasukkan ke dalam jasad manusia, maka ruh ini ada tempatnya dalam tubuh kita. Ini ya, menurut Syaikhul Qadir Jailani, ruh jismani itu tempatnya ada di daging, darah, atau jasad tampak, tulang, rambut, dan sebagainya. Ya. Terus kemudian ruh rahwani atau ruh rawani ini ada di hati atau di kolbu kita. Terus kemudian ruh sultani itu ada di mata hati, di al-fuad, di mata hati, mata batin kita. Terus kemudian al-qudsi, yaitu ruh yang paling suci, itu tersembunyi ada di rasa. Ini kalau untuk memahami ini memang bingung. Ini ilmu hakikat dan makrifat sih masalahnya. Ini kalau dimaterikan ya bingung. Intinya, ruh jismani ini akan menggerakkan badan kita ya, menggerakkan badan kita. Terus ruh rawani ini adalah hati. Ya, hati kita yang untuk menerima sesuatu yang sifatnya adalah ruhaniyah, yang tidak materi. Terus kemudian ruh sultani adanya di mata hati untuk melihat segala sesuatu dengan hati, dengan batinnya, bukan dengan mata kita. Terus kemudian al-qudsi adalah ruh yang tersembunyi rasa. Nah, ruh yang paling suci namanya al-qudsi ini tadi. Jadi, ruh al-qudsi yang paling suci itu tersembunyi yang paling dalam. Terus kemudian ruh sultani itu ada di mata hati. Kemudian ruh rawani itu ada di hatinya. Terus kemudian ruh jismani ini yang ada di jasad kita. Ya. Jadi kadang memahami bingung, masih bingung memahami ruh-ruh ini. Maksudnya gini loh. Badan kita ini ya badan toh. Ya ini tangan. Tangan itu sebenarnya badan toh tetap ah. Kuping ini badan bukan? Ini badan toh. Jadi kuping kamu nggak dengar. Sebetulnya nggak dengar itu kuping apa badan? Ya badan toh. Badan kamu itu nggak bisa mendengar gitu loh. Badan kamu nggak mendengar berarti kupingnya yang budak. Ya. Badan kamu itu nggak bisa bergerak berarti sendi-sendinya kan nggak bisa gerak. Jadi istilahnya gitu loh. Badan yang ini namanya tangan, badan yang ini namanya kaki, badan yang ini namanya kuping, badan yang ini namanya dagu. Paham nggak? Tapi itu badan namanya. Tapi kamu kenapa nyebutnya lain? Ini tangan, ini begini. Agar untuk mudah kamu membeda-bedakan fungsinya. Fungsinya kan? Oh, tangan fungsinya ini. Apa mungkin fungsi tangan ini untuk mendengar kan? Nggak bisa toh. Fungsinya punya sendiri-sendiri toh. Maka menjadi tangan untuk membedakan bahwasanya badan kamu. Kamu mengambilnya pakai apa? Pakai badan. Kamu dengarnya pakai apa? Pakai badan kan susah bahasnya kayak gitu. Dengarnya pakai apa? Kuping. Dengarnya pakai ini. Lah enaknya gini. Badan kamu itu bisa hidup bagaimana? Ya karena ada ruh jismani. Loh hati kamu kok bisa ngerasa? Ya karena ada ruh rawani gitu loh. Bisa kan bedainnya? Nah, jadi maksudnya adalah bukan berarti ruh ini adalah banyak gitu loh maksudnya. Iya ruh itu satu, cuman memiliki sifat-sifat itu tadi yang menggerakkan jasad kita berdasarkan fungsinya masing-masing. Seperti tangan, ya tangan dengan badan lo nyambung, kuping dengan badan ya nyambung, semua nyambung. Kita menyebutnya ini sebuah jasad gitu loh. Kamu tidak mungkin kamu melihat dengan apa jasad? Kamu mencium dengan apa jasad? Kamu ngomong pakai apa jasad? Masa mau kayak gitu? Ya makanya pakai mulut, nyium pakai hidung, lihat pakai mata. Begitu juga memahami tentang ruh tadi. Jadi ini kadang bagi saya
banyak orang memahami tentang ruh ini keliru. Oh, ini ruh yang ini. Jadi kalau ruh yang ini mati nanti begini. Ini anggap itu ruh banyak. Lah kalau ruhnya banyak nanti yang tanggung jawab banyak dong berarti. Lah ruh itu ya tetap satu. Ruh itu setiap badan itu punya ruh satu. Cuman memiliki sifat yang fungsi yang beda-beda. Seperti halnya tangan, kaki dan sebagainya. Kita menyebutnya jasad padahal itu satu kesatuan. Nah ini tentang rumah ini kalau mau dibahas lagi nanti mungkin yang pertemuan yang akan datang. Panjang banget tentang kejadian manusia ini. Intinya adalah kita orang-orang yang bergerak di bidang spiritual yang ketika menyinggung tentang Nur Muhammad, mohon untuk tidak berlebihan dalam memain Nur Muhammad. Intinya yang harus paling pertama, Nur Muhammad itu adalah sesuatu kehendak Allah yang pertama kali yang akan ada. Sebelum adanya jagat raya, alam makhluk belum ada, Nur Muhammad sudah ada duluan yang disebut dengan kehendak Allah. Dan diciptakan dalam bentuk yang disebut cahaya. Yang bukan berarti cahaya seperti ini. Terus kemudian dari Nur Muhammad ini menciptakanlah Allah itu makhluk-makhluk lain. Yang termasuk di situ ada ruh kita. Ruh kalian semua ada di situ. Lalu terciptalah jagat raya. Ini sebagai sebuah kosmologi, sebuah gerak yang dinamis. Agar manusia ini ya mampu hidup, maka dia akan bergerak dinamis di jagat raya ini yang disebut dengan alam kosmos. Jadi Nur Muhammad itu lebih ada dulu. Bahkan dalam Al-Quran lebih disebutkan sebelum adanya umat nabi-nabi, Muhammad itu sudah jadi nabi duluan di sana gitu loh bahasanya. Dan ketika turun di dunia, Muhammad menjadi ruh. Nabi Muhammad Rasulullah SAW itu juga tetap cahaya namanya. Yaitu apa? Cahaya memberikan penerangan terhadap kehidupan. Kan? Maka ada istilah bahasa pembukaan sholawat dan salam kepada junjungan Nabi Muhammad yang telah memberikan cahaya terang benderang dari alam kebatilan, dari alam kegelapan. Kayak gitu kan istilahnya. Berarti yang disebut cahaya itu bukan seperti cahaya lampu, matahari, atau cahaya-cahaya yang lain. Cahaya adalah sebuah istilah tentang bagaimana kuasanya Allah, sesuatu yang murni, sesuatu yang suci, yang masih original. Itu disebut kita mengistilahkan dengan cahaya. Atau diibaratkan, masa mau disebut anu gitu kan, nggak mungkin. Kan anu, pakai istilah cahaya. Jadi lebih suci di situ. Karena cahaya adalah sebuah manifestasi dari sebuah kesucian digambarkan dengan sebuah cahaya. Jadi, Nur Muhammad itu kita yakini bahwasanya itu adalah ciptaan yang paling awal, dan melahirkan banyak nur yang lain atau ruh yang lain sampai diciptakan bumi, makhluk, mau dari tumbuhan, dari hewan, dari hal yang kecil, hal yang mati atau hal yang hidup sampai batu dan semuanya. Itu adalah karena adanya Nur Muhammad, rancangan awal dari Allah ingin menciptakan itu. Dan Allah itu tidak punya, maksudnya tidak membutuhkan arsy untuk bersinggah sana. Allah tidak membutuhkan tempat untuk dia berada. Allah itu ada di mana-mana. Karena Allah tidak pernah membutuhkan itu. Dan jangan dikait-kaitkan Nur Muhammad ini dengan sesuatu yang goibiyah, yang sifatnya adalah supranatural. Ya, jangan dikait-kaitkan begitu. Nanti, karena mungkin berlebihan ya. Berlebihan belajar ilmu ini ya. Nanti saya mendapatkan percikan Nur Muhammad. Saya menemui Nur Muhammad. Itu nanti batil jadinya. Jadinya batil. Jangan sampai kebablasan memahami. Intinya biasa sajalah dalam beragama. Ini jadikan pengetahuan sebagai pengingat-ingat. Ya, kalau yang nggak mau ingat, no problem. Pengingat-ingat bahwasanya kita dulu melewati sebuah alam. Dan yang paling pertama kita adalah lahir karena adanya kehendak disebut Nur Muhammad. Tanpa ada Nur Muhammad, kita nggak ada di dunia ini. Mungkin kiranya hanya itu yang dapat saya sampaikan. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.